warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM 1930 1060 21. Nah, di sini kita akan membahas materi fisiologi tumbuhan tentang morfogenesis. Baik, pertama kita akan masuk ke materi kita, yaitu morfogenesis tumbuhan. Nah, morfogenesis itu sendiri merupakan suatu proses hidup yang menyangkut interaksi pertumbuhan dan diferensiasi oleh beberapa sel yang memacu terbentuknya satu organ pada tumbuhan. Misalnya pembentukan daun, akar, batang bunga akar, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian tentang tumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran suatu organisme. Nah, pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan pada sel, yaitu pembelahan mitosis. Pertumbuhan bersifat irreversible. Artinya, organisme yang tumbuh tidak akan kembali lagi ke dalam ukuran yang semula. Kurva organisme yang tumbuh tidak akan kembali ke dalam ukuran yang semula lagi karena dia sudah mengalami pertumbuhan atau pertambahan tinggi dan sebagainya. Periode pertama yang akan lamban dengan ciri adanya sedikit pertumbuhan atau tidak adanya pertumbuhan yang sebenarnya. Nah, dalam periode ini organisme sedang mempersiapkan diri untuk tumbuh selanjutnya. Nah, periode kedua adalah periode logaritma atau periode eksponen, di mana pertumbuhan telah dimulai dengan lambat tetapi kemudian akan semakin mengalami percepatan. Laju kecepatan yang berangsur-angsur pada tumbuhan dinyatakan dalam bentuk aljabar atau algoritma. Nah, dan periode yang ketiga adalah periode perlambatan, yaitu pertumbuhan akan menjadi lambat dan akhirnya akan berhenti pada satu titik di mana pertumbuhan itu sudah terjadi secara maksimal dan tidak akan mengalami pertumbuhan lagi. Nah, pertumbuhan ini didefinisikan sebagai pertambahan yang tidak dapat dibalikkan dalam ukuran pada sistem biologi. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, diantaranya adanya faktor genetik untuk internal dan faktor eksternal terdiri dari cahaya matahari, kelembaban, suhu, air, dan hormon. Nah, untuk proses perkecambahan banyak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya faktor cahaya matahari. Proses pertumbuhan merupakan hal yang lazim bagi setiap tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan ini terjadi pertambahan volume yang bersifat signifikan. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan satu tanaman akan terus bertambah dan mencapai titiknya tadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari perkembangan. Nah, perkembangan ini adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, dan sebagainya. Nah, dan perkembangan ini bersifat kualitatif yang pengukurannya lebih sulit daripada pengukuran pertumbuhan. Nah, di sini pertumbuhan dan perkembangan adalah dua kata yang hampir mirip tetapi berbeda gitu. Nah, pertumbuhan ini bisa kita lihat dan perkembangan itu seperti tumbuhan di mana dia sudah sel-selnya itu sudah kompleks. Dia sudah mengalami atau seperti dia sudah berbuah, berbunga, dan sebagainya. Itu berarti dia sudah mencapai perkembangannya gitu. Nah, sedangkan pertumbuhan yang pertamanya awalnya tingginya cuman mungkin 0,5 cm. Nah, nanti hari kedua tinggi tanaman tersebut telah 10 cm. Nah, itu adalah pertumbuhan dan
berkembang. Kita akan membahas tentang macam-macam pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ini adalah akhir perkecambahan tumbuhan, membentuk akar, batang, daun, dan sebagainya. Nah, pada ujung batang dan ujung akar terdapat sel-sel akar yang bersifat meristematis dan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Nah, aktivitas sel-sel meristem menyebabkan batang dan akar tumbuh memanjang. Nah, daerah pertumbuhan pada ujung batang dan ujung akar ini menurut aktivitasnya dapat dikelompokkan menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama adalah daerah pembelahan sel, yang kedua daerah perpanjangan sel, dan yang ketiga adalah daerah diferensiasi, merupakan daerah yang sel-selnya berdiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder, merupakan macam pertumbuhan yang jaringannya itu permanen sebagai hasil diferensiasi pada ujung batang dan ujung akar dikotil. Terdiri dari 2 jaringan, dari jaringan epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, protofilem, protosilem, dan jaringan kambium yang masih hidup yang bersifat meristematis. Selanjutnya yaitu kurva pada pertumbuhan. Nah, pada pertumbuhan ini kurvanya itu akan berbentuk seperti huruf S, di mana awal-awalnya pertumbuhan dari tanaman itu akan lambat. Nah, kemudian akan terus meningkat dan melambat kembali gitu. Nah, sehingga kurvanya itu membentuk seperti huruf S. Fase pertumbuhan itu ada logaritma atau ukuran kurvanya itu seperti huruf P. Selama siklus hidup, tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu penambahan bobot dan volume atau ukuran tumbuhan karena adanya penambahan unsur-unsur struktur yang baru. Pertumbuhan organ atau pertumbuhan secara keseluruhan dimulai dari perkecambahan biji dan dilanjutkan dengan memasuki fase pertumbuhan juvenile dan berakhir pada fase maturasi. Selanjutnya yaitu hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang mana kita akan membahas fungsi hormon pada tumbuhan ini kan adalah untuk mempengaruhi pertambahan panjang batang, pertumbuhan, diferensiasi, dan percabangan akar, mempengaruhi pertumbuhan, diferensiasi akar, mendorong pembelahan sel, dan pertumbuhan secara umum, sebagainya. Ada hormon yang pertama itu ada hormon auksin. Nah, hormon auksin ini adalah zat hormon tumbuhan yang pada itu ilmuwan Belanda Fritz Wen pada tahun 1903 sampai 1990 itu mengatakan bahwa hormon ini terutama banyak ditemukan pada akar, ujung batang, dan bunga. Nah, fungsi dari hormon auksin ini dalam pertumbuhan tanaman adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang ujung meristem. Nah, yang kedua adalah hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini mempengaruhi pertumbuhan yang sangat banyak. Misalnya, giberelin ini merupakan hormon tumbuh yang bersifat sintesis dan berperan mempercepat perkecambahan. Hormon auksin dengan hormon giberelin ini akan bekerja secara sinergis dan dengan baik. Itu hormon sitokinin dan hormon giberelin, juga hormon auksin akan bekerja secara bersinergis. Yang ketiga adalah hormon sitokinin, yaitu adalah sekelompok hormon tumbuhan yang pengatur dan mendorong terjadinya pembelahan sel atau sitokinesis di jaringan meristematik. Peran utamanya itu sebagai pengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Sitokinin juga mempengaruhi dominansi pucuk, di mana untuk mempengaruhi dominansi pucuk itu juga berperan adalah hormon sitokinin.
Terdapat dua tipe sitokinin, yaitu tipe adenin dan tipe fenilurea. Yang keempat adalah hormon etilen. Adalah hormon yang tumbuh secara berlainan dengan auksin, giberelin, dan sitokinin. Dan keadaan normal etilen akan berbentuk seperti gas dan struktur kimianya sangat sederhana sekali. Dalam etilen akan berperan apabila terjadi perubahan secara fisiologis pada suatu tanaman. Hormon ini akan berperan pada proses pematangan buah dan fase elimakteris. Jadi ada 4 hormon yang berperan, auksin, giberelin, sitokinin, dan etilen. Tetapi hormon sitokinin, auksin, dan giberelin ini akan bekerja secara bersinergis, sedangkan hormon etilen akan terpisah secara sendiri karena dia itu berperan pada proses pematangan buah dan sebagainya. Itulah yang dapat saya sampaikan materi kita pada sore hari ini. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.